Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Andi Muhammad Akbar dari jurusan Pendidikan Luar Sekolah Universitas Negeri Makassar. Kemarin ada tugas dari dosen untuk membuat suatu pelatihan yang ditujukan kepada para masyarakat yang ada di Kabupaten Bone yang mayoritas pekerjaannya itu sebagai petani tomat, semangka, dan kacang hijau. Nah, setelah melihat dan membaca bahwa ini akan menjadi tugas kita sebagai tugas besar, maka saya sangat bersemangat. Saya ingin memberikan suatu pelatihan atau menyusun suatu pelatihan dengan judul pelatihan pembuatan pupuk kompos sebagai pengganti pupuk kimia. Nah, apa yang membuat saya terinspirasi sehingga mau membuat pelatihan ini? Yang pertama itu karena semakin berkembangnya zaman, kita melihat semakin tingginya pula statistik kanker yang ada di Indonesia. Dan saya berani mengatakan bahwa salah satu penyebabnya adalah karena makanan-makanan yang dimakan oleh manusia itu sendiri, oleh masyarakat itu sendiri, menggunakan bahan kimia. Sehingga hal inilah yang perlu disadarkan kepada masyarakat untuk memperhatikan bagaimana sistem pertaniannya. Karena apabila ini terus berkelanjutan, maka bukan hanya manusia yang dirugikan dari segi kesehatan, akan tetapi unsur hara dari tanah itu sendiri akan semakin berkurang. Dan seperti pemahaman ketika kita belajar tentang mekanika tanah, ketika kita belajar tentang unsur-unsur yang terdapat dalam tanah, apabila tanah mengalami penyusutan, apabila tanah mengalami pengurangan dari unsur hara, maka yakin dan percaya dari segi produktivitas tanaman yang ditanam oleh petani pun akan berkurang. Olehnya saya sangat bersemangat untuk memberikan pelatihan ini. Semoga bisa bermanfaat dan sekaligus bisa menjadi bahan pertimbangan dosen untuk memberikan nilai kepada saya selaku mahasiswa. Berikut ini adalah penjelasan tentang program pelatihan yang akan saya laksanakan. Ya, kita lanjutkan pembahasan untuk program pelatihan yang akan saya laksanakan. Jadi yang pertama itu adalah judul program. Judul program ini namanya pelatihan pembuatan pupuk kompos sebagai pengganti pupuk kimia di Kecamatan Maciri. Bagian B, urgensi pelatihan. Jadi sesuai dengan data yang diperoleh bahwa mayoritas dari warga belajar tersebut berkebun tomat, semangka, dan kacang hijau. Dengan demikian, tidak menutup kemungkinan pola perkebunan masyarakat di sana telah tersusupi oleh kebiasaan-kebiasaan petani pada umumnya, yaitu menggunakan bahan kimia dalam menjaga dan merawat tanamannya. Kebiasaan-kebiasaan seperti ini tentunya sangat terdampak buruk terhadap kualitas tanah dan sekaligus berdampak buruk pula terhadap kelangsungan hidup manusia. Dampak yang diakibatkan penggunaan bahan kimia terhadap tanah adalah berkurangnya unsur hara. Apabila unsur hara pada tanah berkurang, maka secara otomatis pertumbuhan tanaman akan terganggu. Hal inilah yang kemudian menimbulkan banyaknya keluhan di kalangan petani, yang pada akhirnya mereka beranggapan bahwa bahan kimia adalah solusinya. Namun ternyata langkah itu bukanlah solusi yang tepat, karena penggunaan bahan kimia secara terus-menerus akan berdampak terhadap kesehatan manusia. Masalah-masalah kesehatan yang ditimbulkan bahan kimia tadi memang tidak terjadi secara langsung, akan tetapi prosesnya perlahan-lahan. Di mana ketika masalah kesehatan ini muncul, akan sangat fatal bagi keberlangsungan hidup manusia. Nah, saya berikan contohnya dari dampak penggunaan bahan kimia terhadap tanaman adalah banyaknya kasus penyakit kanker yang ada di Indonesia. Nah, kebanyakan orang mungkin berpikir bahwa problem unsur hara dan masalah kesehatan ini adalah hal yang biasa-biasa saja. Namun, bagi mereka yang mengerti akan perkembangan tanah dan metabolisme tubuh, beranggapan untuk segera mencegahnya. Nah, lewat program usaha ini, tentunya saya sebagai penyelenggara sangat besar harapan dapat memberikan wawasan kepada para petani di sana untuk stop
mencicil kematian dari kehidupan yang berlangsung ini. Dan apabila program ini berhasil, maka warga belajar dapat menjadi penyuplai pupuk kompos di Kecamatan Maciri dan Kabupaten Bone secara garis besarnya. Ya, gitu teman-teman, kita beralih ke bagian C. Di bagian C adalah tujuan pelatihan. Di tujuan pelatihan ini saya sudah memasukkan 3 poin. Yang pertama, menyelamatkan lahan petani dari kekurangan unsur hara pada masa yang akan datang. Yang kedua, menyelamatkan hidup manusia sejak dari dini dari bahaya bahan kimia yang digunakan pada bahan tanaman pangan. Yang ketiga, menjadikan masyarakat binaan sebagai pengusaha pupuk kompos yang tentunya dapat menyebabkan virus-virus pengetahuannya kepada orang banyak. Nah, poin ketiga ini adalah poin inti. Kenapa? Karena program yang akan saya laksanakan ini adalah pelatihan usaha. Sehingga poin ketiga ini nanti kelak apabila pelatihan ini selesai, maka sangat diharapkan untuk masyarakat binaan mampu mendirikan usaha mandiri. Kita melangkah ke bagian D, penyelenggaraan dan sasaran. Penyelenggaraan program kegiatan pelatihan ini dilaksanakan oleh suatu kepanitiaan, di mana kepanitiaan itu dikoordinatori oleh saya sendiri, Andi Muhammad Akbar. Dengan sasaran warga belajarnya adalah masyarakat yang tergabung dalam keaksaraan usaha mandiri. Ya, kita lanjutkan ke bagian E, yaitu luaran. Luaran yang diharapkan setelah terselenggarakannya program pelatihan ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, menjadikan warga belajar yang siap dan bisa mengolah sendiri pupuk komposnya. Yang kedua, mengembangkan pengetahuannya dan bisa menjadi pengusaha pupuk kompos yang kemudian bisa disuplai kepada petani tomat, semangka, kacang hijau, dan petani lainnya. Kita masuk ke bagian F, waktu kegiatan. Program kegiatan pelatihan ini diselenggarakan pada tanggal 4 Juni 2021, pembukaan pada tanggal 4 Juni 2021, dan penutupan pada tanggal 6 Juni 2020. Dilaksanakan hari Jumat, Sabtu, sampai dengan Ahad, pukul 8 sampai selesai. Langkah-langkah kegiatannya, yang pertama adalah tahap perencanaan, yang kedua tahap pelaksanaan, yang ketiga masuk pada tahap evaluasi. Kemudian bagian H, ini adalah bagian terakhir, materi dan narasumber. Nah, misalnya hari pertama, kita akan sosialisasikan dampak yang ditimbulkan oleh penggunaan bahan kimia pada tanaman. Mungkin kita akan memperlihatkan statistik, kita akan memperlihatkan bagaimana bahayanya bahan kimia terhadap kesehatan dan terhadap lingkungan. Yang kedua, pada hari Sabtu, kita akan memberikan materi, kemudian selanjutnya akan diajarkan cara membuatnya secara langsung, yaitu pembuatan pupuk kompos. Hari terakhir, hari Ahad, cara penggunaan pupuk kompos pada tanaman yang baik dan benar. Jadi nanti pada materi terakhir ini akan diajarkan kepada masyarakat binaan untuk bagaimana cara pengaplikasiannya di lapangan, supaya tanaman bisa tumbuh subur. Nah, dan yang paling terakhir yang ingin saya perlihatkan kepada teman-teman adalah bagian lampiran. Lampiran daripada program pelatihan ini apabila nanti sudah terselesaikan, maka hasilnya seperti di pupuk kompos seperti ini. Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.